Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang inovasi dari teknologi yang telah kami susun, yaitu multi-level kickstand. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Ini dia anggota-anggota dari kelompok kami. Ada Aldi Firmansyah, Anas Fatullah, Asep Saifullah, Francisca Desi, M. Lutfi Aulia, Saiful Bahri, saya sendiri, dan Topa Maulana. Selanjutnya, latar belakang dari konsep kita ini adalah problem versus solution. Jadi kita melihat adanya masalah dan harus menemukan solusinya. Kita telah melihat masalah-masalah mengenai kickstand yang telah ada di masyarakat, terutama pada saat pemarkiran kendaraan. Yang kedua adalah upgrading produk. Produk yang ada di pasaran belum dapat mengatasi permasalahan secara maksimal. Jadi kita berusaha untuk membuat inovasi di mana produk-produk yang ada di pasaran sekarang belum dapat mengatasi permasalahan masyarakat secara umumnya secara maksimal. Yang ketiga adalah market and competition. Di sini kita melihat ada peluang untuk masuk ke pasaran dan dapat berkompetisi dengan para pesaing yang telah berkecimpung di dunia usaha ini. Dan yang keempat, bisnis model. Strategi untuk melakukan bisnis secara menguntungkan. Jadi bisnis ini peluangnya masih besar untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha dalam dunia bisnis. Izin melanjutkan cerita singkat tentang teknologi. Kickstand atau sandar adalah alat pada sepeda atau sepeda motor yang memungkinkan sepeda untuk tetap tegak tanpa bersandar pada benda lain atau bantuan orang. Sandar biasanya berupa potongan logam yang terbalik dari bingkai dan menyentuh tanah. Biasanya terletak di tengah sepeda atau ke arah belakang. Biasanya di sini maksudnya sepeda pada zaman sekarang, posisi atau model dari sandarnya berada di tengah atau ke arah belakang. Tapi pada sejarah singkatnya dari sebuah kickstand ada beberapa model yang pembuatan dan penemuannya disesuaikan pada saat itu. Di antaranya dibuat oleh Albert pada tahun 1869, standar dipasang di bawah stang, ukurannya lebih panjang dari desain yang lebih baru. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, bisa dilihat dan dibayangkan juga sangat tidak praktis ya. Selanjutnya dibuat oleh Eldon Henderson pada tahun 1926, model yang lebih pendek, tidak mencolok dan cocok untuk sepeda modern. Bisa terbalik dan diselipkan di bawah rangka sepeda. Jadi di sini sepedanya model standarnya bisa dilihat pada gambar kedua. Jadi sepeda masih modelnya masih cukup kurang praktis karena sepeda harus turun dulu dari sepeda untuk narik sepedanya, narik standarnya gitu. Jadi ya seperti itu. Izin melanjutkan, yang terakhir oleh Joseph Aldrin pada tahun 1930 mengembangkan penyaga yang lebih kecil dan lebih nyaman. Bisa dilihat pada gambar terakhir, model seperti ini lebih praktis dari model-model sebelumnya. Jadi sepeda tidak usah turun untuk menggunakan sandar, tidak repot
saat membuka dan menutup standar. Oke, saya Lutfi ingin melanjutkan presentasi. Sekarang saya mau menjelaskan perbandingan konsep teknologi yang telah ada dengan ide kelompok kami. Teknologi atau konsep kami memungkinkan pengguna dapat langsung mengatur ketinggian kickstand tanpa menggunakan alat tambahan seperti gambar di atas. Teknologi atau konsep yang sudah ada memerlukan tool atau alat tambahan lain untuk mengatur ketinggian kickstand, sedangkan pada konsep kami sangat simpel karena tinggal mengatur melalui tombol hitam yang ada di kickstand. Jadi tidak memerlukan tools tambahan atau alat-alat tambahan lainnya untuk mengatur ketinggian. Jadi konsep kami lebih simpel dan mudah untuk mengatur ketinggiannya. Baik, saya dengan Anas Fatullah ingin melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Di slide ini adalah konsep desain. Dengan kickstand kami ada level 1 dengan medan paling rendah, level 2 dengan medan sedang atau standar, dan level 3 ada medan dengan agak tinggi, jadi mengurangi potensi jatuhnya sepeda. Dan dari kickstand kami untuk rencana atau spesifikasi dari teknologi, pertama ada klem besi di rangka sepeda bagian yang menempel di sepeda yang berwarna ungu, dan untuk ke bawah ada bearing plastik yang berbentuk lingkaran, bearing atau orang bengkel biasa sebut lahar. Untuk ke bawah ada pipa besi bagian atas dengan 3 level paling atas level 3, kedua level 2, dan paling bawah level pertama. Dan untuk yang berwarna hitam ada tombol pegas yang teknisnya dengan menekan tombol ini atau sebagai penahan di dalam lubang level ini. Selanjutnya ada pipa besi bagian bawah yang masuk di dalam pipa besi bagian atas. Paling bawah ada alas kickstand. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Tokmo Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang multi-level kickstand. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja mengenai multi-level kickstand tersebut. Nah, di sini prinsip kerja mengenai multi-level ini sangat simpel sekali. Si pengendara hanya turun dari sepeda dan mengatur tombol pegas untuk memilih level ketinggian sesuai kontur area parkirnya, dan si pengendara harus memastikan tombol pegas multi level ini keluar dari lubang level yang diinginkan. Nah, sudah tombol pegas sudah keluar, sepeda pun sudah aman dan stabil pada saat tinggal parkir. Dilanjut mengenai tujuan dan manfaat teknologi. Nah, jadi tujuan dari teknologi ini yaitu memberi solusi dari permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang yang merasa kesulitan ketika akan memarkir sepedanya di area atau bidang yang konturnya tidak rata. Manfaat dari teknologi ini, tentu engineer mengharap multi-level kickstand ini dapat digunakan oleh semua pecinta sepeda. Dengan menggunakan multi-level kickstand ini, kondisi fisik sepeda akan terjaga, karena pada saat parkir di bidang area seperti apapun, sepeda akan tetap seimbang. Nah, jadi multi-level kickstand ini sangat bermanfaat sekali.
Sekarang saya ingin melanjutkan kembali presentasi. Sekarang saya mau menjelaskan estimasi biaya pembuatan dan estimasi harga jual. Estimasi biaya buat pembuatan, yang pertama ada pipa besi diameter 8 mm, panjang 50 cm dengan harga 5.000. Yang kedua, pipa besi diameter 5 mm dan panjang yang sama 50 cm, harganya 4.000. Yang ketiga ada tombol pegas satu piece 8.000. Yang keempat ada klem plat besi EP 10.000. Kemudian yang kelima ada bearing plastik 5.000, dan yang terakhir ongkos pengelasan 10.000. Estimasi harga jual bahan baku keseluruhan tadi dijumlahkan dikali markup atau laba yang dapat kita raih. Harga jualnya dijumlahkan dari estimasi biaya pembuatan 42.000 ditambah bahan baku modal 42.000 dikali markup 20%, kemudian akan muncul hasil harga jual 50.400 per unit yang bisa kita jadikan harga untuk penjualan per piece-nya. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.